Selamat Dulu malam bisa ketemu lagi gimana gitu ya? dengan selamat malam ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam Bahasa Indonesia. Malam ini saya senang banget ada orang baru ya. Orang baru maksudnya saya cuma kenal sekilas tapi sepertinya orang ini sangat menarik gitu ya. Kenapa dia sangat menarik gitu? Saya sebenarnya penasaran sekali. Saya sudah menyiapkan sekitar 7.500 pertanyaan untuk dia. Dia punya skill yang sangat unik ya. Apa itu? Kita persilahkan saja dia langsung untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo, halo semuanya. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Jo. Saya dari Depok. Saya seorang stand up komedian sekaligus seorang beatboxer. Jadi kali ini topiknya apa ya kalau boleh tahu? Kali ini topiknya Giuseppe, all about Giuseppe. Oh, tentang diri saya sendiri ya. Mm-mm. Oke, saya ceritain dulu ya. Jadi awal mulanya itu pertama kali ikut stand up ya. Tapi Jadi sebentar, gini aja. pertama Sebentar gini. Sebelum di awal mulanya, gitu ya. Saya mau tanya 3 pertanyaan dulu ya. Bukan 3 pertanyaan, 1 pertanyaan. Boleh nggak kita tahu 3 fakta unik dari seorang Giuseppe ini? fakta unik. Hmm. Ya kalau dibilang unik sih gimana ya? Itu kan penilaian dari masyarakat gitu ya. Kalau diri saya sendiri sih, kalau pribadi gitu ya, sebenarnya uniknya itu ketika saya tampil itu ada sesuatu yang beda gitu. Ah, Memperpadukan antara stand up dengan beatbox. Itu oh. salah satu keunikan saya di situ. Mm-mm. Fakta yang kedua. Kemudian juga dari sisi materi, kalau orang lain itu nulis materinya tuh biasanya kan dari keresahan kehidupan mereka. Nah, kalau saya ini selain dari keresahan juga dari sesuatu yang mungkin orang nggak pernah dengar gitu. Kayak misalkan ada keluarga beatbox itu seperti apa, kemudian materi-materi yang digabungkan dengan suara-suara yang unik. Nah, itu orang belum ada yang pakai. Oke. Fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga, kayaknya belum banyak yang kenal saya. Nah, jadi di dunia stand up tuh kayaknya mungkin saya unik, tapi belum banyak yang kenal gitu. Oke. Baik, ini tadi kan ada beberapa kali disebutkan soal beatbox gitu ya, bahkan menyebutkan keluarga beatbox gitu. Itu eh, boleh nggak cerita itu gimana awalnya gitu? Kok bisa ada keluarga beatbox? Aku taunya keluarga Cemara gitu. Ini keluarga beatbox. Beatbox emang unik. Hmm. Awal mulanya itu kan tahun 2015 itu kan saya belajar stand up awal-awal gitu ya. Mm-mm. Itu pertamanya nggak lucu, terus akhirnya saya mikir gitu kan ya, apa ya yang bikin orang itu untuk pertama kali ngelihat kita dulu gitu. Sebelum lucu kan orang harus perhatian dulu gitu. Akhirnya saya lihat di YouTube ada video beatbox, saya pelajarin. Pertama itu saya belajar tuh kan dari YouTube autodidak. Terus saya coba latihan di open mic. Setelah bisa, ternyata di rumah adik saya juga belajar gitu. Akhirnya kita belajar bareng gitu. Nah, dari situlah mulai kita suka sama beatbox gitu. Awal mulanya begitu. Oke, apa yang unik dari beatbox itu kan ada juga apa ya? Dia itu kan bunyi ya, bunyi-bunyian ya, yang dari mulut. Tapi bukan lagu, tapi bunyi-bunyian yang ada ritmenya. Saya juga tahu apa namanya, ada akapela juga kan. Akapela itu kan juga dia mengeluarkan bunyi-bunyi dari mulutnya. Nah, Kategori beatbox, cuman kan kalau akapela itu, kalau di beatbox itu namanya humming. Jadi humming, humming itu kayak humming, humming. Heeh. gini, perbedaannya gini, kalau akapela itu, kalau di dalam beatbox itu humming. Humming itu cuman satu nada dengan menggunakan suara hidung. Jadi Heeh. misalkan itu kalau di beatbox gitu. Kalau akapela kan dari mulut. Tapi kalau dari beatbox itu suaranya di hidung. Sehingga kita bisa padukan dengan instrumen beatbox jadi
Oke, mungkin nanti pas ngebeatnya itu agak ke depan ya, jadi suaranya jadi terekam ya di sini. Oke, tapi aku belum puas nih dengan tadi, Apa ya? aku belum puas nih awalnya. Apa yang unik dari beatbox itu awalnya sehingga, oh kayaknya seru nih gitu, sehingga Josepi mempelajari gitu, Oh, dan jadi adiknya juga mempelajari. jadi gini, awal tertariknya beatbox itu kan ada satu pertama kali video yang kita tonton itu namanya Tamtum. Tamtum. Videonya itu udah lama banget ya, nama beatboxernya Tamtum. Tamtum itu dia jauh di luar negeri itu segala jenis musik, mulai dari musik pop, jazz, rock, semuanya bisa dengan beatbox. Dari situ kita mikir, oh iya ya, kalau kita nyanyi nih, kalau kita nyanyi itu kan harus pakai alat musik, sementara gitar saya nggak bisa, terus drum saya juga nggak bisa. Akhirnya punya ide gitu, oh ya kenapa nggak pakai beatbox aja gitu. Nah dari situlah kita mulai, wah kayaknya beatbox unik nih, cuman mikrofon doang tapi bisa semua musik gitu. Oh, gitu. Jadi gitar nggak bisa, drum nggak bisa. Aku tadi juga kepikiran ini. Tapi kira-kira nih, beatbox ini bisa untuk semua jenis lagu nggak sih, atau semua genre musik nggak sih? Bisa, semua Bisa ya. genre musik bisa. Ya, Heeh. yang penting kita tahu misalkan jenis musiknya apa, rock, pop. Kita tahu alunan nadanya, misalkan rock itu kan agak cepat ya. Jadi, nah seperti itu. Kalau misalkan pop mungkin pelan. Nah itu untuk pop gitu. Jadi kita sesuaikan genrenya apa, kemudian disesuaikan sama intonasi nadanya gitu. Jadi semuanya bisa. Oke, aku juga tidak menguasai alat musik ya. Aku cuma menguasai satu alat musik, satu-satunya ya, tin whistle. Cuma itu doang. Yang lainnya kayak susah gitu, tidak menguasai. Kan kalau alat musik itu kan ada nada do re mi fa sol la si do-nya. Nah, kalau dalam beatbox ini sendiri ada nggak sih itu, atau ngikutin lagunya aja? Jadi misalnya kayak tadi lagu rock misalnya kan, do-nya gimana misalnya untuk lagunya serius misalnya, rocker juga manusia gitu. Do-nya di mana gitu. Kayak gimana gitu. Anggap sabar ya, ini pembawa acaranya agak bodoh gitu. Nanyanya anggap aku anak umur 7 tahun ya. Jadi aku sabar ya, maksudnya menjawab pertanyaan-pertanyaan bodohku ini ya. Gimana Jadi kalau nentuin di nadanya? beatbox nggak gini, kalau tangga nada kan mungkin ada do re mi fa sol la si do. Iya, Kalau di beatbox solmisasi. itu basicnya ada 3. Ah, Jadi dia ada kunci B itu kick bass, ada kunci T itu hi hat, ada kunci C itu ada kunci sorry, ada kunci B, kunci T sama kunci K. K ini snare. Jadi bedanya gini, kalau kunci B itu bass, jadi suaranya cuman gitu doang. Jadi B aha. itu, nah kemudian P-nya itu hi hat. Nah terus yang terakhir ini K, K itu suara snare-nya. Jadi cuma 3 ini aja. Pertama kali belajar tuh kita harus kuasain 3. Jadi misalkan B-nya itu udah bisa, kemudian C-nya, kemudian snare-nya. Nah, kayak gitu. Oh, that's fun. Nah, kemudian, oke, jadi agak beda ya dengan solmisasi. Bagaimana dengan nada tinggi, nada rendah? Setelah basic yang Nah, tiga kalau tadi. untuk nada, nah, kalau kita udah punya basicnya, nada tinggi, nada rendah itu kita pakai namanya improv. Jadi Improv. kalau di beatbox itu misalkan kita improv, kita udah dapat B-nya nih. B itu bisa dipelanin, bisa. Atau kita mau tinggi, atau dipercepat. Oh my Nah, God. kayak gitu. It's so good. Oke, terus oke, ini aku yang dari tadi penasaran. Gimana ngatur nafasnya? Nah, untuk napasnya beda-beda ya. Kalau misalkan kick bass huruf B tadi itu keluar napasnya, itu keluar. Sementara untuk hi hat itu juga keluar,
Nah, untuk yang snare kick itu ditarik ke dalam. Gitu. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi kalau kita barengin itu napasnya keluar masuk keluar masuk. Gitu. Oke. Nah, kalau kita belajar musik kan ya, belajar gitar misalnya, aku gagal belajar gitar ya. Ada lagu yang dipilih untuk itu bolak-balik dilatih satu lagu gitu misalnya. Kalau untuk beatbox ini juga gitu nggak sih? Ada satu lagu yang itu terus dilatih? Ada. Jadi namanya pattern. Kalau di beatbox itu kita bisa misalkan bikin pattern kan kayak tadi BTK itu bisa ditulis BTK TBTK. Nah kayak gitu. Jadi tinggal ditulis saja. Oh, oke. Lagu Bisa apa kayak yang lagu apa yang pertama kali Josepi kuasai untuk apa diiringi dengan beatbox ini? Ada nggak sih? ada sih. Kalau lagu tuh gimana ya kan kita sambil nyanyi sambil beatbox memang agak susah. Tapi waktu itu saya nyoba pertama kali itu lagunya Gigi 11 Januari. Oke. 11 Januari. Itu ada 11 Januari itu kan ada tananana nanana milikmu akulah penjagamu akulah pelindungmu kau bawa diriku dalam hidupmu. Oh, oke. Januari bertemu kayak gitu. Jadi menjalani ada perpaduan nada sama cinta ini. Oke. Nah, jadi itu biasanya Josephine latihannya kamu dengerin lagu itu dan kamu iringin dengan beatboxnya kamu gitu. Ya, jadi caranya itu kita dengerin lagunya dulu, kemudian kita ambil intonasi musiknya. Misalkan dia intonasinya pelan, kita beatboxnya pelan. Kalau intonasinya cepat, beatboxnya cepat. Tinggal ikutin aja. Oh, oke. Tinggal ikutin. Susah. Kata setiap ada orang yang bilang tinggal, ini pasti susah. Oke. Jadi misalnya nih, jadi misalnya nih, ada lagu yang udah Josephine familiar, 11 Januari misalnya. Terus dia nyanyi nggak ada alat musik, jadi tinggal diiringi sama Josephine. Itu kayak gitu kan ya jadinya ya? Konsepnya. Jadi Okay. ada yang nyanyi, kita instrumennya gitu. Oke, jadi ini kayaknya nggak begitu disenangin industri alat musik lah kayaknya ya, karena nggak perlu lagi alat musik. Pernah kepikiran nggak sih? Enggak, kalau kan jadi kita bukannya jual alat musik ya, jadi kita jual keseniannya. Jadi kalau orang yang cinta seni, malah mereka nggak butuhnya alat-alat berat buat apa kan biaya budget beli alat-alatnya kan mahal. Kalau ngundang orangnya kan cukup bintang tamunya diundang, terus dia udah bisa main alat musik. Iya. Gitu. Atau kalau ada band yang kekurangan personil nih, misalnya nggak ada drummernya, ganti saya bisa. Oh gitu. Oh ya keren. Jadi misalnya nih, ya teknologi sudah canggih sih. Aku kebayangnya gini, misalnya kita konser nih ya, konser serius misalnya atau slang misalnya. Terus apa featuringnya Josh Happy gitu. Kan mereka kan suara kan udah ada mic. Kemudian musik juga udah ada speaker gitu loh. Kalau beatbox ini sendiri ada alat khusus nggak sih untuk memperkeras suaranya, melantangkan suaranya, atau sama aja dengan yang lain? Kalau beatbox itu alat utamanya mikrofon. Jadi permasalahan kita itu ada di mikrofonnya. Kalau mikrofon jelek, tapi dia dibantu dengan equalizernya itu masih kebantu. Tapi masalahnya banyak beatboxer itu mikrofonnya jelek, nggak ada equalizernya, jadi suara beatboxnya juga jelek. Gitu. Jadi ngaruh alat utamanya kan mikrofon. Oh, oke.
Sampai segila apa sih Josepi menekuni beatbox ini kalau kita boleh tahu? Kalau dibilang gila gimana ya? Kalau pertama-tama belajar tuh kalau nggak salah itu sebulan penuh itu kita nggak berhenti-berhenti latihan. Pertama kali belajar gitu. Dalam Kram satu nggak bulan terus. kram nggak pipinya? Kram di situ sempat bengkak. Oh sampai bengkak ya? Pertama Jadi belajar harus rajin facial. kan Totok wajah. ulang terus terus bengkak terus sembuh latihan lagi gitu terus. Oke. Gitu. Karena emang ada beberapa diulang-ulang terus sampai bunyi. Ada satu nada yang kita belum dapat, kalau nggak diulang-ulang hilang suara intonasi nadanya hilang karena banyak teknik itu banyak. Apa namanya? Tadi ini 2015 ya mulainya ya? Ya awal tenar gitu ya. Kalau di Poknya itu 2016. Oh, udah 15 ya. Masih ya udah 5 tahun ya Nah, udah mulai udah mulai bisa inilah ya, udah mulai kalau kita kan diajarin sama papa untuk mencari jati diri itu kan paling nggak 5 tahun gitu ya katanya. Ini dari pertama kamu udah langsung jatuh cinta sama oh kayaknya beatbox keren nih gitu. Nah, aku penasaran juga dengan tadi kan ada 3 nada dasar ya, 3 teknik dasar itu. Itu konsisten nggak sih? Jadi misalnya lagu ini yang B-nya itu tetap sama gitu. Maksudnya B ada berapa kali disebutkan gitu atau artinya harus B ini dihafal gitu. nanti kita hafalin dulu, kita hafalin terus nanti kalau B kan itu emang dasar ya. Jadi B ini nanti bisa kolaborasi sama T-nya sama K-nya dan K-nya juga ada banyak gitu. K-nya itu ada plastik, ada apa namanya? BMG, kemudian ada yang PFT. Ada 3 macam. Jadi B, K, terus K-nya itu ada 3 lagi. Oke. Jadi misalnya nih, aku mau konser misalnya, anggaplah aku penyanyi gitu ya, aku mau konser 12 lagu 1 jam gitu. Dirimu sekuat itu juga kah bisa beatbox mengiringi gitu? Jika dibutuhkan gitu. Kalau untuk satu lagu ya, kalau untuk satu lagu mungkin kita sekitar 5 menitan. Oh my Bisa God. kita iringi. Kalau 1 jam kayaknya susah untuk beatbox. Napasnya kan panjang. Oke, jadi misalnya, aku kebayang gini loh, karena aku sama sekali nggak tahu ya. Jadi konser 12 lagu gitu. Tadi kan satu lagu misalnya 5 menit gitu kan. Jadi dirimu mengiringi gitu. Jadi sama sekali ini kita nggak ada alat musik gitu loh. Jadi musik pengiringnya beatbox saja. Gitu. Bisa kah? Musik 5 menit beatbox doang bisa. Bisa. Selama 1 jam lah itulah 12 lagu bisa ya? Bisa, cuman habis itu pingsan. Iya, aku gini, yang ada di pikiranku sekarang kapan aku mau bikin show dengan Josephine kayak gini nih atau apapun. Bisa kedua, kalau mau 1 jam gitu, kita direkam aja dulu, terus ntar tinggal di play, bisa itu. I want Bisa live. 1 jam lebih. I want a live performance. Kalau kita punya alat nih, namanya loop station, itu kita bisa main di alat itu, kita rekam, terus dia nge-play sendiri. Kayak DJ gitu ya? DJ, nah itu bisa 1 jam lebih bisa. Oke. Oke, tapi misalnya nih, apa ya? Aku nggak tahu sih. Aku tadi memang sengaja nggak ngikutin apa ya, nggak lihat dulu sudah sejauh mana sepak terjangnya Josepi ini gitu dalam berbeatbox gitu ya, supaya aku puas bertanyanya. Gitu. Nggak, Aku coba dicari bintang tamunya dulu, nyari bahannya dulu. Jadi saya gampang ngejelasin. Iya. Oke. Sengaja. Jadi, oke. Terus kemudian kita ngomongin soal komedi. Bagaimana Josephine memadukannya waktu itu? I mean like, ya bagaimana memadukannya gitu sehingga itu jadi sebuah komedi gitu. Untuk kolaborasi itu kan pertamanya kita lihat yang di luar negeri dulu kan. Itu ada namanya Mike Winslow. Yaitu stand up comedy
asli, tapi pakai beatbox juga. Nah, awal mulanya ngelihat dia dulu tuh, dia bikin joke, kemudian di joke-nya itu ada misalkan cerita nih, ada sesuatu yang harus dibunyiin, misalkan helikopter, kemudian mobil, kemudian jatuh. Nah, itu bisa kita pakai beatbox. Misalkan helikopter kan kita ikutin suara helikopternya gitu. Oke. Apakah itu juga spesifik? Jadi aku misalnya mau stand up comedy dan memberikan efek ataupun memadukan dengan suara-suara beatbox, tapi suara-suara beatbox dari sebuah alat, misalnya suara helikopter, suara mobil gitu. Nah, kalau JCP sendiri maksudnya dirimu memilih itukah memilih suara alat atau suara musik atau gimana? Atau semuanya? Jadi kalau aku nggak bisa semuanya kan, kalau Michael Winslow itu dia bisa sampai suara gitar, bisa suara kuda, itu dia bisa. Nah, kalau aku cenderung yang aku bisa aja, misalkan helikopter aku bisa, aku pakai. Kemudian mobil mungkin masih bisa. Ada beberapa yang nggak aku bisa, akhirnya ya udah pakai suara biasa aja gitu, pakai misalkan kayak kuda ya ketuplak gitu aja. Yang penting ada suaranya. Oke, baik. Nah, momen apa yang biasanya penonton akan ngakak ya, tertawa gitu, ketika jokesnya Josepi dipadukan dengan beatbox ini? Pas momen yang jokes yang mana? Ada nggak sih? Nah, jadi momennya tuh gini, misalkan penonton tuh kan nganggapnya gini ya, misalkan kita ada satu joke nih yang jam terbang gitu. Kita paduin antara jokesnya, pertama itu pas kita bilang seorang komik yang baik itu selalu punya jam terbang. Nah, itu kan jamnya terbang kan. Kalau begini aja itu biasa, tapi ketika ada suara helikopter, orang langsung kaget, wah ternyata itu bisa terbang beneran gitu. Oh, oke. Oke. Ya ada perpaduan imajinasi lah. Oke. Itu orang pasti ngakak ya? Dan itu aku awal-awal lomba selalu itu pecah di awal. Lalu orang langsung, wah gila nih orang, ada perpaduan yang unik dan joke-nya juga lucu. Nyambung. Oke. Senang sekali. Soalnya aku baru sekali kan lihat showmu langsung gitu ya. Oke. Baik. Berikutnya mungkin aku akan jadi penggemar beratmu. Baiklah. Oke. Apa namanya? Sejauh ini bagaimana apa namanya? Kan kita COVID nih ya. Ada nggak sih perubahan yang Josepi sudah lakukan? Kita kan biasa open mic segala macam, tapi karena keterbatasan dan karena keadaan ini, bagaimana mengantisipasi supaya per beatboxannya ini tetap jalan gitu? Ya kalau di masa pandemi ini kan kita jarang ya show online offline, jadi kita fokusnya ke online, kayak mungkin latihan via Zoom. Kemudian kita bisa juga bikin video, kita rekam, kita upload ke YouTube kayak gitu. Jadi media online-nya kita mainkan juga. Oke. Nanti kalau para pendengar ada yang tertarik nih atau para penonton ada yang tertarik nih, aku mau undang Josepi untuk showku atau untuk acaraku gitu. Mereka bisa menghubungi kemana nih Josepi, Instagramnya atau kontaknya? Instagramnya, ya di Instagram tuh ada kontaknya ya. Jadi maksudnya kalian langsung aja follow dulu di @jo_sepi. Jadi nanti bisa berteman dulu lah. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada beberapa pertanyaan singkat yang Josepi bisa jawab dengan singkat juga ya. Siap ya? Ada 15.000 pertanyaan sih. Oke, lagu apa yang seminggu belakangan ini sering didengar dan dilatih beatboxnya? Lagu, kalau nggak salah Make Up, judulnya Make Up. Kayak gimana? Boleh dinyanyikan? Lagu Warna. Boleh. Jadi kayak gini. Fucking Make Up. Okay. Oh, keren.
Oke. Sebutkan 3 orang dalam kehidupan Josepi yang sering bikin Josepi tertawa. Maksudnya di apa nih? Pertemanan atau di apa? In every aspect in your life. Dalam kehidupannya Josepi lah, 3 nama yang sering bikin kamu tertawa. 3 nama. Hmm. Kalau di kehidupan sehari-hari itu ada teman kerja, kemudian ada adik, sama kalau di apa namanya stand up comedy itu Panji Pragiwaksono. Oh, baiklah. Kapan terakhir Josepi menangis? Menangis kayaknya 3 bulan yang lalu. Oke, pada dasarnya kamu periang ya. Oke. Sebutkan 3 binatang, ini selalu kutanyakan di podcastku. 3 binatang yang kentutnya kamu pernah dengar langsung. Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Baiklah. Oke, sebutkan 5 binatang yang suaranya pernah kamu tirukan untuk beatbox kamu. Ada nggak? Kalau binatang apa ya? Kucing paling. Kayak gimana? Contoh di beatboxnya. Kayak gini nih misalkan. Miau, miau, miau. Gitu doang sih. Itu kucing kejepit ya? Iya. Soalnya aku joknya itu cuman gini doang, cuman aku pernah ngasih makan binatang, terus saking seringnya ngasih makan, jadi waktu itu aku ngasih makan kucing, saking seringnya ngasih makan kucing, akhirnya aku bisa bahasa binatang. Misalkan meow itu artinya minum, mau itu artinya makan, meow meow mau meow itu buntutnya keinjak. Oke. Bentuknya keinjak. Baik. Oke, kalau Josepi terpilih menjadi ketua perbeatboxan se-Indonesia yang dihunjuk oleh Kementerian Pariwisata, kira-kira kebijakan apa yang Josepi pertama kali akan perkenalkan kepada kaum-kaum beatbox ini? Ini cuman umpama ya, kalau Iya, kayaknya belum pasti. iya. Kalau Andai-andai. saya terpilih ini andai kata gitu ya, untuk memajukan beatboxer Indonesia, kalau bisa kita dikasih ruang gitu. Kalau misalkan untuk anak-anak yang mau belajar, kemudian kan sekarang tuh banyak gitu orang yang pengen belajar tapi nggak ada ruangnya gitu. Mereka nggak ada tempat untuk latihan, kemudian mereka juga harus disupport juga gitu. Mungkin dibeliin sound system yang bagus, dikasih panggung yang bagus gitu. Ada wadahnya lah, nggak mereka latihan masing-masing gitu. Oke, dan kamu siap jadi pemimpinnya ya? Ya, misalnya. Ya, anggap aja nanti ini didengar sama Pak Jokowi kan gitu. Tadi siapa itu Juwita coba dipanggil gitu kan? Oke. Ya. Sebutkan 3 apa? Dulu ada kalau nggak salah beatboxer Malang gitu, dia disuruh maju, dia beatbox malah dapat sepeda. Oh. Kamu mau nggak dikasih sepeda? Ya mau aja. Mau aja ya, apalagi yang ngasih presiden. Pasti nggak cuma sepeda nanti itu. Baik, ada nggak sih penasehat dalam hidup yang pernah kamu dapat dari seseorang atau dari siapapun itu, yang kemudian kamu sering share ke orang lain? Ada salah satunya itu Mario Teguh. Dia motivasi sekaligus nasihat kehidupan buat saya juga. Yang mana? I cannot imagine. Seorang Josepi ternyata pengikut Mario Teguh. Oke, apa nasihatnya? Jadi dia bilang hidup itu sulit, maka jangan dipersulit. Nah dari situ saya belajar gitu bahwa ngapain sih kita ngurusin orang-orang yang membenci kita. Lebih baik kan kita fokus sama orang-orang yang suka sama kita, karya kita. Nah itu buat kita jadi lebih maju itu di situ. Kebanyakan orang tuh gini ya, pas dibenci dia mikirin orang yang benci, akhirnya hidup dia habis di situ. Gitu. Bener nggak? Iya, ada orang nih misalkan kesalahan, kemudian dihujat, kemudian dia mikirin, oh kenapa ya gue dihujat gitu, kenapa nggak memperbaiki diri aja gitu, lebih
hidupnya lebih bermanfaat gitu daripada Iya. ngurusin haters. Iya, mikirin yang suka sama diri kita aja lah ya. Kayak gue suka sama lu ini kan, bagus banget gitu. Kok ada orang kayak gini gitu. Oke, baik. Kak, boleh nggak kita tahu nama perempuan yang pertama kali Josepi taksir? Wah, kayaknya kalau itu sangat privasi ya, jadi Privasi ya. Oke, kayaknya maaf, nggak maaf, bisa. maaf. Takutnya nanti kepanggil malah nggak enak. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau kamu diberi kesempatan untuk bereinkarnasi, kamu pengen terlahir sebagai apa dan bagaimana? Reinkarnasi, kayaknya Hmm, belum kepikiran untuk belum reinkarnasi. kepikiran ya. Oke, Tapi jadi yang jelas spion bajai mungkin? nggak, pengen jadi orang yang lebih bermanfaat aja lah. Oke, baik. Kamu sepertinya wise sekali ya, beatbox yang wise sekali. Oke. Halo? Ya, tadi sempat menghilang. Oke, baik Josepi, aku terima kasih banyak, senang banget ini. Yang tadinya aku sangat buta tentang beatbox, cuma bisa pernah mendengar gitu ya. Sekarang aku jadi lebih tahu dan udah kebayang nih kira-kira nanti apa yang bisa kita bisa kerjakan Nanti ataupun yang belajar bisa lah. apa yang bisa kita lakukan Iya, bersama kalau ada dengan waktu Josepi. Terima yang kasih banyak ya. Oke, saling para belajar. pendengar. Para pendengar Juwita Jabipa Siniar atau podcast, itu tadi obrolan santai kocak dan manis kita bersama dengan Josepi yang memadukan beatbox dengan stand up comedy. Para pendengar mungkin sudah membayangkan apa ya kayak gimana nanti gitu, bisa menghubungi Josepi di Instagramnya. Semoga para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan ataupun informasi yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Josepi, tetap semangat, sehat-sehat, dan mudah-mudahan kita ada kesempatan bisa bekerja sama next time ya, gitu. Dan tetap ngebeat. Boleh mungkin ditutup dengan sebuah lagu 11 Januari dengan beatbox ya? Oke. 11 11 Januari bertemu menjalani kisah ini. Ke dalam hidupku, kau sentuh diriku dengan lembut, dengan sejuta Oke. Terima kasih banyak Josepi. Bye. Bye.